Beberapa gerbong pertama tidak memiliki kesempatan untuk diobati, dan semuanya dibunuh oleh guru roh jahat naik. Tapi untungnya, mereka mengalahkan guru roh jahat. Dalam lebih banyak gerbong di belakang, meskipun tingkat korban masih tinggi, lebih dari sepertiga orang selamat. Banyak dari mereka yang terluka parah, dan beberapa yang cedera berkurang stabil. Setelah merasa terharu, ia pun mulai membantu yang terluka. Akhirnya semuanya bergerak ke arah yang baik. Seorang pria parubaya yang tampaknya seorang dokter berlari ke Tang Wulin. "Halo, terima kasih telah menyelamatkan semuanya. Adakah kabar kapan penyelamat akan tiba?" Banyak orang yang terluka parah tidak bisa ditunda, terutama organ dalam, kerusakan yang terluka parah, sementara setiap penundaan tambahan, kemungkinan akan lebih rendah diselamatkan. Tarian Tanglin mengerutkan kening. "Saya tidak memiliki komunikator, tidak dapat menghubungi dekat kota, saya bahkan tidak tahu kami di sembarang tempat." Din Yanren sedikit kecewa dan berkata, "Tidak mungkin, kita hanya bisa menunggu." Tetapi semua kereta yang dipandu jiwa memiliki sistem pemosisian. Jika terjadi kesalahan, mereka akan dikenal untuk pertama kalinya. Tempat ini kebetulan berada di antara dua kota, tim penyelamat harus mengambil beberapa waktu untuk datang. Sekarang hanya bisa melakukan segalanya dan mematuhi takdir. Saya akan menyelamatkan orang terlebih dahulu. Lakukan beberapa perawatan sederhana sesuai kemampuan saya. Jika Anda menemukan ada kotak P3K di dalam mobil, bantu saya mendapatkannya ayo, itu akan sangat membantu. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Tang Wulin mengangguk. Su Xiaoyan berjongkok di tanah, dengan hati-hati membalut luka di lengan yang terluka, dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja, tetapi tulang lengannya patah. Aku akan memperbaikinya untukmu. Jangan bergerak, itu saja. Berbaringlah dengan tenang, dan ketika tim penyelamat tiba, saya akan mengantarmu ke rumah sakit." Yang dirawatnya adalah seorang lelaki tua. Meski wajahnya pucat karena kesakitan, lelaki tua itu tampak sangat tenang. "Terima kasih gadis kecil, kamu sederhana seperti malaikat. Terima kasih telah mengalahkan gangster kejam itu. Bisakah Anda memberitahu saya dari mana Anda berasal?" Su Xiaoyan tersenyum sedikit, "Kami adalah siswa Akademi Shrek." Orang tua itu tertegun, "Akademi Shrek? Pantas." Su Xiaoyan menghiburnya dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu berbaring di sini, saya akan membantu orang lain." Saat dia berkata, dia tersenyum pada lelaki tua itu, berdiri dan berlari ke yang terluka lainnya. Melihat sosoknya, alis lelaki tua Wei Chu mendesah lantang, "Gadis yang baik. Shrek, ini memang perguruan tinggi pertama di Cina." Selain kekuatan, juga karakter orang yang merasa sulit dipahami. Begini tiba-tiba, pupil lelaki tua itu tiba-tiba membesar, dan dia berteriak, "Gadis, hati-hati." Sebuah bayangan ungu hitam, entah kapan, diam-diam tiba di belakang Su Xiaoyan. Petir menembus jantung punggungnya. Ini sangat mendadak, dan tiba-tiba semua orang tidak bisa bereaksi. Tapi teriakan keras lelaki tua itu jelas berhasil. Pengalaman tempur Su Xiaoyan sangat kaya saat dia mendengar suara lelaki tua itu, seluruh tubuhnya jatuh ke depan. Selain itu, armor pertempuran di tubuhnya telah dipakai sepanjang waktu dan belum ditemukan. "Saya takut musuh yang mungkin muncul kapan saja." Cahaya ungu hitam hampir menyapu punggungnya, Su Xiaoyan mendengus, dan seluruh orang didorong oleh cahaya untuk terbang keluar, langsung menabrak gerbong kereta tidak jauh dan memantul kembali. Cahaya bintang bermekaran di armor pertempuran biru tua sebanyak mungkin untuk mengatasi serangan itu. Tetapi serangan musuh terlalu kuat. Sebuah lubang besar robek di bagian belakang baju perangnya, tetapi untungnya, baju besi pertempuran memblokir sebagian besar dampaknya. Su Xiaoyan hanya merasa tubuhnya dingin dan buru-buru mendesak kekuatan rohnya. Pada saat yang sama, saya terkejut. Perubahan mendadak di sini, Shrek Seven Devils dan yang lainnya langsung bereaksi. "Xiaoyan!" Lei Zhengyu meraung, sayapnya mengepak dengan semua kekuatannya di belakangnya, cincin roh kedua menyala, dan pedang suci dilepaskan, hampir menghalangi tubuh Su Xiaoyan dalam sekejap. Cahaya ungu hitam membeku, dan sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Itu adalah pria parubaya dengan wajah yang sangat pucat. Matanya ungu tua. Dia menatap Lei Zhengyu dan berkata dengan dingin, "Kamu membunuhku? Kamu semua akan mati." Tidak ada baju besi perang pada orang ini, tetapi itu memberi orang suasana yang sangat suram. Lei Zhengyu tidak peduli siapa yang ada di depannya. Ketika dia melihat Su Xiaoyan dilemparkan ke udara oleh orang ini, dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Cahaya keemasan menerobos matanya, sayap terbentang di belakang punggungnya, cincin roh keempat langsung menyala, seluruh nafas naik secara geometris, dan malaikat turun. Kekosongan melangkah keluar dalam satu langkah, dan pedang suci menebas pria paruh baya itu seperti kilat.
Lingkaran ungu hitam beriak dari pria paruh baya, dan total 8 cincin roh muncul darinya tanpa peringatan. 3 ungu dan 5 hitam. 8 cincin roh memicu tubuhnya. Menghadapi pedang suci Lei Zhengyu, dia bahkan tidak menghindar. Biarkan pedang suci dipotong. Ketika pedang suci jatuh ke lingkaran ungu hitam dengan nyala api suci yang menyala-nyala, Lei Zhengyu hanya merasa bahwa cahaya pedangnya sepertinya telah jatuh ke rawa berlumpur, dan tidak bisa lagi masuk jauh ke dalam setengah menit. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa bagian dari pedang suci yang memotong cahaya ungu hitam itu langsung terkontaminasi oleh cahaya ungu hitam, dan cahaya suci itu tertelan dan dengan cepat meleleh. Ini. Lei Zhengyu tercengang. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Aku paling benci aura suci." Saat dia berkata, dia melambai ke Lei Zhengyu, cahaya ungu hitam terlempar, dan langsung menghampirinya. Kali ini, pengalaman Shrek Seven Devils terungkap. Menghadapi serangan pria paruh baya, Lei Zhengyu tidak panik, dia menginjak hantu dan kehilangan langkahnya, mundur seperti kilat, tubuhnya seperti cahaya dan bayangan ilusi, dan pedang suci di tangannya langsung dilepaskan, tanpa sedikit keengganan. Di saat yang sama, cahaya suci dilepaskan, dan cahaya suci langsung menyinari dirinya. Respon cepat membuatnya menghindari cahaya ungu hitam di depan, tetapi dibawa ke suatu titik, topeng pelindung yang dilepaskan oleh cahaya suci dan armor pertempuran hampir tidak menghalangi cahaya ungu hitam, tetapi Lei Zhengyu masih merasakan cahaya ungu hitam menghadap tubuhnya menyebar. Bisakah kekuatan jiwa tercemar? Mengikuti dengan penuh semangat, dan tubuhnya didorong untuk terbang keluar. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di belakangnya, dan menariknya keluar dari udara. Di saat yang sama, sepasang palu raksasa melesat dari belakang pria paruh baya itu. Langsung temui dia dan hancurkan. Jejak jijik muncul di sudut mulut pria paruh baya itu tiba-tiba, dia memegang langit dengan tangannya, matanya meledak dengan cahaya ungu, dan cincin roh ketiga di tubuhnya bersinar. Cahaya ungu yang kuat meledak tiba-tiba. Dari dalam keluar, itu seperti bom meledak, menyebar ke sekitarnya. Tang Wulin baru saja menarik Lei Zhengyu ke bawah, dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Palu ganda Yuanen Yehui jatuh dan terkena cahaya ungu, dan dengan kekuatannya, dia langsung terpental. Sosok tersembunyi Xie juga harus mundur dengan kecepatan tinggi dalam sekejap. Ye Xinglan melintas dengan cahaya pedang, dan juga terpental. Yang lebih menakutkan adalah selama bersentuhan dengan cahaya ungu, itu akan cepat terkontaminasi oleh ungu, bahkan jika mereka sepenuhnya mendorong kekuatan jiwa mereka, mereka tidak dapat menyingkirkan ungu itu. Cahaya ungu penuh dengan aura dingin dan jahat, serta sifat korosif yang menakutkan. Sepasang palu raksasa Yuanen Yehui begitu besar sehingga bagian yang mengenai cahaya ungu sudah mulai mencair. Untuk mengerahkan kekuatan roh untuk bertarung, hanya dapat mengurangi kecepatan pembubaran. Lei Zhengyu berbalik dan bergegas ke sisi Su Xiaoyan, mengangkatnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang seperti kilat. Tang Wulin tidak mundur pada saat ini. Sebagai inti dari tim dan jiwa 7 setan Shrek, dia harus mengulur waktu untuk rekan-rekannya, belum lagi ada begitu banyak yang terluka di lapangan. Raungan naga yang gelisah terdengar darinya, dan Tang Wulin memegang tombak naga emas, baju perangnya mekar dengan cahaya keemasan. Langsung ke topeng ungu yang diperluas untuk ditembus. Lingkaran kuning kecoklatan yang muncul sebelumnya mekar dari dadanya lagi. Membuat bumi tenggelam. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru berkerumun, melilit satu demi satu. Yang terluka menerbangkan mereka semua ke satu arah. Saat ini, saya tidak bisa mengurus banyak hal, menyelamatkan hidup adalah hal yang paling penting. Di kejauhan, Sulisi melingkari tangannya dan menggunakan keterampilan unik Sekte Tang untuk mengendalikan burung bangau dan menangkap naga, menangkap orang-orang yang terluka yang telah melempar Tang Wulin. Tombak naga emas menembus cahaya ungu, dan Tang Wulin pertama kali merasakan perasaan berlumpur seperti rawa. Cahaya ungu menyebar di sepanjang tombak naga emas tanpa kecuali, mencoba mencemari itu. Pada saat ini, pola cahaya skala naga emas berbentuk berlian tiba-tiba muncul di bagian tombak naga emas yang menembus ke topeng ungu, kemudian, cahaya keemasan dilepaskan, dan nyanyian naga, tiba-tiba memisahkan diri dari cahaya ungu. Segera setelah itu, kepala naga emas muncul dari ujung pistolnya, itu adalah naga emas yang mengguncang langit dan mengenai pria paruh baya di dada. Tidak hanya itu, Tang Wulin berteriak, naga emas itu mengaum. Bab 797 Penyuan Nian Ming. Suara yang kuat bercampur dengan kekuatan spiritual dan Raja Naga Emas dan letusan naga. Pria paruh baya itu terkejut sejenak, dan topeng ungu yang dilepaskan tiba-tiba melambat. Perisai cahaya ungu muncul di depan dadanya. Perisai cahayanya ditampilkan sebagai cangkang kura-kura. Itu adalah kura-kura ungu hitam. Cangkangnya memblokir kejutan naga emas. Penjaga jiwa.
Tang Wulin terkejut, dan segera dia merasakan kekuatan yang kuat datang darinya, mengenai tubuhnya. Kekuatan Tang Wulin luar biasa, meskipun budidayanya jauh lebih rendah dari lawannya, kekuatan fisiknya juga super tinggi. Tubuh Tuan Naga Emas dilepaskan, dan seluruh sisik tubuhnya serta baju besi tempur semuanya berubah menjadi permukaan seperti cermin. Kemampuan tombak naga emas untuk menahan polusi dari topeng ungu membuatnya percaya diri. Mengandalkan kekuatan, armor perang, dan kemampuan rohnya sendiri, dia harus menanggung keterkejutan lawan. Karena perlawanannya, dia akhirnya memberi dirinya cukup waktu bagi Kaisar Perak Biru untuk mengusir yang terluka di dekatnya, dan juga memberi waktu kepada teman-temannya untuk mundur. Tapi saat berikutnya, celah kekuatan absolut muncul. Tang Wulin hanya merasa dadanya sesak, dan dia dipukul dan terlempar keluar. Energi dan darah Raja Naga Emas yang kuat dengan cepat melemah. Dia terkejut menemukan bahwa meskipun cahaya ungu lawan tidak dapat mencemari dirinya sendiri, dia membutuhkan energi dan darahnya sendiri untuk mengimbangi agar tidak berkarat. Pada saat ini, Tang Wulin merasa bahwa kekuatan ki dan darahnya telah menerima banyak pengaruh. Pria parubaya itu memandang Tang Wulin dengan dingin, ini menarik. Begitu dia mengulurkan tangan kanannya, kura-kura ungu itu mendarat di telapak tangannya. Kura-kura itu tidak besar, diameternya kira-kira 1 kaki, seluruh tubuhnya berwarna ungu kehitaman, tetapi memiliki sepasang mata yang putih dan bersinar-sinar itu penuh dengan nafas yang dingin. Ming Turtle! Xie berseru. Penyu hitam, makhluk jiwa yang sangat langka, hanya hidup di tempat paling gelap dan terdingin, menyerap yin qi untuk mencari nafkah. Pertumbuhan Ghost Turtle sangat lambat. Tubuh Ghost Turtle saat lahir hanya kurang dari 1 inci, dan bisa tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun. Artinya, Ghost Turtle di tangan orang paruhbaya ini memiliki masa budidaya penuh selama ribuan tahun. Hal yang paling kuat tentang penyu kegelapan adalah ia dapat memurnikan yin qi. Jika bertemu dengan Master Roh dengan jiwa bela diri, efek amplifikasinya sangat besar bahkan dapat secara langsung mengembangkan jiwa bela diri. Belum lagi 10.000 tahun, bahkan kura-kura hantu dengan basis budidaya 1000 tahun sangat sulit ditemukan. Guru jiwa jahat ini dapat memiliki penyu hantu 10.000 tahun sebagai jiwa, dan kekuatannya sekuat yang bisa dibayangkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat 8 Roh Do Ulwo, tanpa mengenakan baju perang, membuat Tang Wulin agak sulit untuk dilawan. Meskipun hanya ada 1 orang, bahkan jika semua guru iblis sebelumnya berjumlah, itu tidak mengancam seperti miliknya. Lei Zhengyu memegang Su Xiaoyan dan melihat ke tempat baju perangnya robek. Untungnya, baju besi pertempuran memblokir sebagian besar serangan, tetapi di punggung Su Xiaoyan, ada juga area ungu hitam yang perlahan menyebar. Mata Su Xiaoyan tertutup rapat dan kekuatan roh sepenuhnya didesak untuk membatasi warna ungu hitam ke tingkat tertentu. Dalam jangkauan, yin qi memasuki tubuh dan harus segera diangkat. Jika tidak, setelah memasuki meridian utama, itu akan menjadi masalah besar. Xie berkata dengan cepat kepada Lei Zhengyu. Tang Wulin datang ke sisi Su Xiaoyan Anda dan menekan cakar naga emas dengan tangan kanannya di atas lukanya. Darah kuat Raja Naga Emas naik dan menghembuskan napas, dan darah maskulin menembus kulit Su Xiaoyan dengan cepat melarutkan warna ungu hitam. Garis keturunan Raja Naga Emas, yang paling maskulin, paling murni dan lurus. Tidak peduli seberapa kuat penyu Ming, itu tidak bisa dibandingkan dengan tingkat garis keturunan Raja Naga Emas. Hanya saja guru jiwa jahat memiliki kultivasi tingkat tinggi, dan telah mengembangkan yin qi murni yang sangat murni, yang membuat Tang Wulin sulit untuk dilawan. Jika budidaya kedua sisi berada pada level yang sama, Tang Wulin secara alami akan jauh lebih baik darinya. Su Xiaoyan membuka matanya dan menggigil dengan cerdik, dingin. Lei Zhengyu memeluknya erat, bagaimana? Apakah lebih baik? Tidak apa-apa. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ketujuh Srek 7 iblis berkumpul di sini kecuali Su Lixi. Tang Wulin telah mengangkat tangannya dan memasukkan 2 roti ke dalam mulutnya sendiri dan memakannya. Kemampuan roh ketiga Su Lixi, roti pasta kacang haus darah, dan kemampuan roh keempat menembus roti babi panggang. Tak hanya dia, Yuan En Yehui dan Ye Xinglan juga menyantap kedua bakpao tersebut secara terpisah. Ketiganya berdiri di depan, melihat lawan mereka. Sepasang palu godam Yuanen Yehui terkorosi 1/10 sebelum yin qi menghilang. Kekuatannya terlihat. Pria hitam tampaknya melihat mereka dengan bunga, tidak heran orang yang bisa membunuh saya. Anda memang sedikit berbeda dari master semangat biasa. Menarik, tapi apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya dengan Anda? Katanya tadi, ketika dia mengangkat alisnya, dia bergumam, aku datang ke sini dengan sangat cepat. Kalau begitu, aku hanya bisa bertarung cepat. Saat
Dia berkata, mata ungunya tiba-tiba bersinar, dan kemudian, lapisan cahaya ungu muncul dari belakang dan berubah menjadi hantu besar. Nafas yang keluar darinya meledak. Segera setelah itu, potongan armor ungu dan hitam muncul darinya. Armor ungu hitam itu penuh dengan kegelapan dan dingin. Yang lebih aneh lagi adalah ada lekukan oval di bagian depan pelindung dadanya, dan pria parubaya itu menekan bakhan ke lekukan itu. Tiba-tiba, warna seluruh tubuh Ming Turtle menjadi lebih dalam, dan menjadi satu dengan armor tempurnya. Di belakang, sepasang sayap besar terbentang, yang merupakan karakteristik dari armor perang dua karakter. Tapi jelas, pria parubaya ini tidak mengenakan baju besi perang dua kata. Satu persatu, pola sihir muncul dari armor pertempuran, dan lingkaran ungu hitam dengan diameter 3 meter muncul di bawah kaki. Cincin luar halo muncul seperti duri. Interiornya terdiri dari pola sihir yang kompleks, dan bagian tengahnya adalah bentuk hantu. Proyeksi Wuhun, domain halo, armor pertempuran 3 karakter. Sama seperti sayap yang mewakili baju besi perang 2 karakter, domain halo mewakili baju besi perang 3 karakter. Armor pertempuran 3 karakter hadir dengan efek khusus domain, dan itu jelas merupakan domain yang sangat cocok dengan master jiwa itu sendiri. Di bidang ini, efektivitas pertempuran master jiwa setidaknya bisa 2 kali lipat. 8 pangkalan perbaikan cincin, baju besi pertempuran 3 karakter. Ini sudah menjadi kekuatan dari Super Douluo yang tidak bisa memakai baju perang. Ekspresi wajah 7 iblis Shrek menjadi sulit untuk dilihat. Paksaan mengerikan yang dibawa oleh baju besi pertempuran 3 karakter, terutama kekuatan domain yang mungkin berkembang kapan saja, membuat Tanggulin 6 yang tertindas merasa sesak napas. Bahkan jika roti pasta kacang yang haus darah sudah mulai bekerja, tingkat perbedaan antara kedua sisinya terlalu jauh. Tanggulin menggigit lidahnya dan melangkah maju. Ekspresi wajahnya kental, Yuanen, malaikat yang jatuh. Xiaoyan, Star Chain. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Douluo Super, tidak mungkin untuk melarikan diri. Tapi dari perkataan guru iblis itu sendiri barusan, dia tahu bahwa bala bantuan seharusnya tidak jauh. Ini adalah satu-satunya hidup mereka, selama mereka bertahan, mereka bisa bertahan. Tanggulin memegang tombak naga emas secara horizontal, dan 4 lingkaran cahaya emas di tubuhnya meledak menjadi cahaya. Dia tidak bisa lagi memanggil Tyrannosaurus saat ini, jika tidak, dia akan bisa bertahan lebih lama. Tapi sebagai kapten, dia harus berdiri di depannya. Jagalah pasangan Anda. Meskipun Su Xiaoyan dibebaskan dari Inki oleh Tanggulin, meskipun itu bukan konsumsi kecil, tidak ada masalah dalam menggunakan keterampilan jiwanya. Dia dengan cepat memakan roti pasta kacang yang haus darah, dan pada saat yang sama menyalakan kemampuan roh keempatnya. Rantai ilusi, seolah terkondensasi dari bintang, terhubung ke setiap orang, meleburnya menjadi satu. Rantai bintang, berbagi kehidupan. Semua serangan yang mereka tanggung akan dibagikan di antara semua orang. Bahkan Sulisi di kejauhan terhubung ke rantai bintang. Mereka bisa merasakan detak jantung satu sama lain, mereka bisa merasakan keadaan satu sama lain, dan hati mereka terhubung. Lei Zhengyu tanpa sadar meraih tangan Su Xiaoyan, dan Su Xiaoyan berjuang sedikit, tetapi Lei Zhengyu memegangnya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Baru saja, dia pikir dia akan kehilangan Su Xiaoyan, untungnya, Su Xiaoyan datang. Dia tidak pernah ingin membiarkannya pergi. Membunuhmu tidak berbeda dengan menghancurkan semut. Guru roh jahat berkata dengan dingin. Sayapnya mengepak di belakang punggungnya, dan tangan kanannya menggaruk-garuk di udara. Tiba-tiba, sebuah tangan besar berwarna ungu kehitaman langsung menghampiri Tanggulin yang berada tepat di depannya dan meraihnya. Pada saat yang sama, aura medan armor pertempuran di bawah kakinya langsung menyebar, menutupi semua Shrek Seven Devil sekaligus. Tanggulin diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, master jiwa jahat ini tidak membenci mereka karena perbedaan kekuatan antara kedua sisi, dan menarik aura domain, hanya untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Tidak ada solusi lagi. Dia tidak boleh membiarkan wilayahnya menyelimuti semua orang. Kalau tidak, di ladangnya, dia dan teman-temannya hanya bisa dibantai. Lingkaran emas keempat di tubuh Tanggulin tiba-tiba bersinar terang, dan lingkaran cahaya emas muncul di bawah kakinya dan menyebar dengan diameter 5 meter, menutupi semua 7 monster Shrek. Pada saat ini, Sulisi didorong oleh rantai bintang, dan dengan cepat bergabung. Bab 798 menjadi mendung. Di lingkaran emas, ada naga samar melingkar di dalam, semua orang hanya berpikir ki dan darah yang kuat langsung menembus ke dalam tubuhnya. Raungan naga yang ganas bergema di telingaku. Tubuh Tanggulin semakin terangkat melawan badai, dan dia menegakkan diri hingga 3 meter. Fluktuasi darah di tubuhnya juga melonjak dalam sekejap. Hanya saja matanya tidak lagi keemasan, tetapi berubah menjadi emas merah tua.
Aura tubuh meningkat pesat dengan kelipatan geometris. Keterampilan cincin roh garis keturunan keempat, domain kekerasan naga emas. Segel Raja Naga Emas menembus lapisan keempat, dan Tangwulin memiliki kemampuan ini. Tapi dia tidak pernah menggunakannya di luar lunas. Di domain Golden Dragon Fury, dia bisa membuat kerusuhan darah Raja Naga Emasnya sendiri dan langsung memasuki keadaan hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, semua pasukan sahabat dalam domain tersebut akan menerima bonus garis keturunan Raja Naga Emas, dan baik serangan maupun pertahanan akan menikmati peningkatan sepertiganya sendiri. Tangwulin berada dalam amukan naga emas, dan kekuatan, pertahanan, dan serangannya berlipat ganda. Saat tubuh dinaikkan hingga setinggi 3 meter, sisik di tubuh Tangwulin menjadi lebih berat. Di bawah pengaruh tersebut, pola sisik naga yang hanya muncul di baju perang tertutup seluruhnya oleh sisik naga yang tebal. Ada perasaan bahwa sisik naganya berguling ke belakang dan membungkus baju besi perang. Nafasnya sendiri juga meningkat dengan cepat. Tangwulin merasa seperti binatang buas yang bangun saat ini. Tombak naga emas menerima dukungan energi darah yang kuat dari peningkatan ganda yang haus darah dan kekerasan, dan cahaya keemasan dilepaskan, dan ajaibnya, sosoknya semakin tinggi dan besar. Halo ketiga menyala, dan raungan naga yang ganas meletus, dan ki yang kuat dan gelombang darah berdampak di depan domain halo armor pertempuran Master Roh Jahat perlahan. Detik berikutnya, seluruh tubuh Tangwulin berubah menjadi cahaya keemasan dan menabraknya. Naga emas terbang. Dengan tombak naga emas yang tajam dan didorong oleh naga emas terbang, dia langsung mengenai wilayah lawan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tidak boleh ada mundur, setelah itu sepenuhnya di bawah kendali halo domain armor pertempuran lawan, itu sepenuhnya dunia lawan. Nafas Shen Leng mengalir ke wajahnya, itu adalah udara dingin yang paling yin, meskipun Tangwulin tidak tahu apa roh bela diri lawannya, tetapi dia bisa mengekstrak yin ki dengan begitu murni, bahkan di dunia Master Roh Jahat. Diperkirakan orang ini juga sangat penting. Tapi saat ini, dia seperti matahari yang terbakar, bukan api, tapi darah. Raja Naga Emas ki yang kuat dan darah dengan keras kepala mengevakuasi Yin Ki di depannya, dan tombak naga emas bergegas langsung ke dada lawan seperti kilat emas. Ada sedikit kejutan di wajah guru jiwa jahat, bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa Tangwulin hanya setingkat Raja Jiwa 5 cincin. Seorang Master Armor Perang satu kata dengan 5 cincin mampu menghilangkan aura yin-nya sendiri, dan juga membuat dirinya merasa terancam. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Evil Soul Master jelas tidak akan panik karena ini melihat Tangwulin bergegas ke tangan besar ungu hitamnya, seringai tidak bisa membantu muncul di wajahnya. Tapi saat berikutnya cibirannya membeku, karena dia terkejut melihat bahwa di tengah tangan besar berwarna ungu kehitaman yang dia lepaskan, lubang kecil keemasan seperti pusaran muncul. Kemudian, pusaran emas dengan cepat menjadi lebih besar, dan itu sebenarnya dia meremukan tangan hitam ungu besarnya. Cahaya keemasan melintas, tepat di dadanya. Master Roh Jahat bereaksi dengan cepat, dan tangan kanannya terayun seperti kilat, menampar sisi tombak naga emas. Saat telapak tangannya menyentuh tombak naga emas, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, itu benar-benar ditekan oleh garis keturunan. Setiap kali kekuatan roh Tangwulin meningkat satu tingkat, aura garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri juga akan meningkat, dan dia bisa lebih berintegrasi dengan ki dan darahnya sendiri, membuat aura Raja Naga Emas lebih kuat. Untuk menjadi kapten dari 7 monster Shrek, Tangwulin mengandalkan kekuatan mutlak. Selain itu, garis keturunan Raja Naga Emasnya juga meningkat dengan kekuatannya sendiri, membuat gaya bertarungnya semakin berkembang ke arah penindasan yang kuat. Nafas maskulin dan kuat dari Raja Naga Emas sangat menahan aura yin. Dengan berkah dari wilayah kekerasan naga emas, 7 iblis Shrek dan yang lainnya masih terasa dingin di sekujur tubuh, tetapi mereka tidak cukup untuk muncul. Terkikis. Jika ini diubah menjadi basis kultivasi yang lebih lemah tanpa peningkatan kekerasan naga emas, begitu memasuki halo domain armor pertempuran 3 karakter pelindung roh jahat, itu akan segera berubah menjadi air darah di bawah erosi yin ki. Rantai es roda bintang emas diam-diam bangkit dari kaki guru jiwa jahat, dan kekuatan absolut Su Xiaoyan untuk mengendalikan kemampuan jiwa yang paling kuat meledak dari kekuatan terkuat dalam sekejap. Tangan kanan yang diayunkan oleh Evil Soul Master langsung berhenti di udara. Dalam hal memanfaatkan peluang, Su Xiaoyan memang pantas mendapatkannya. Tombak naga emas di tangan Tangwulin hampir melewati ujung jari Master Roh Jahat, dan guncangan darah dan rantai es roda bintang muncul hampir bersamaan. Saat berikutnya, tombak naga emas menusuk dadanya dengan keras di tubuh kura-kura gelap. Armor pertempuran 3 karakter ungu hitam langsung bersinar.
Perisai pelindung lahir di bawah tekanan, yang merupakan respon stres paling normal dari baju besi pertempuran. Tapi dari armor pertempuran 3 karakter, kekuatannya sangat kuat, tetapi tidak sebanding dengan armor pertempuran 1 karakter. Nafas dingin segera menjatuhkan Tang Wulin, tetapi sebuah lubang masih diam-diam muncul di belakang Ming Turtle, bersinar dengan warna emas samar. Tang Wulin dengan jelas merasakan aliran udara dingin dari tombak naga emas. Vitalitas, itulah vitalitas Minggui. Karakteristik yang melekat pada tombak naga emas tidak terkalahkan pada saat kritis, dan ledakan penutup pelindung gagal secara langsung mengguncang tombak naga emas ke udara. Bagaimanapun, dia meninggalkan jejak pada kura-kura dunia bawah. Meskipun itu hanya roh tingkat ini sudah menjadi bagian dari guru roh. Tang Wulin tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, kekuatan tombak naga emas tidak dapat digunakan sepenuhnya, dan hal yang sama berlaku untuk efek khusus yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia tidak memilih posisi kunci lain dari Master Roh Jahat, karena mereka dilindungi oleh armor perang 3 karakter, dan dia tidak berpikir serangannya bisa menembus armor pertempuran 3 karakter. Tapi penyu hantu itu sendiri lebih seperti inti kekuatan jiwa dari Master Jiwa Jahat, dan pertahanannya harus lebih rendah dari baju besi pertempuran itu sendiri, jadi dia memilih untuk menyerang ke arah ini. Suara marah guru jiwa jahat itu terdengar. Tang Wulin sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Dia merasa tubuhnya ditarik secara frontal oleh energi suram, dan tubuhnya yang terbalik tiba-tiba berakselerasi. Menabrak mitra. Pada saat ini, efek khusus dari rantai bintang muncul, dan armor pertempuran pada 7 Shrek 7 Monster semuanya berkilau, dan mereka bersama-sama menanggung dampak dari pukulan ini. Ketujuh orang itu bersenandung teredam sekaligus, namun pada akhirnya kekuatan pukulan itu teratasi. Yuan En Yehui dan Lei Zhengyu menangkap tubuh Tang Wulin dari belakang pada saat yang sama, melarutkan dampaknya padanya. Ke alam yin. Suara Shen Leng dari guru jiwa jahat bergema di antara penonton. Tang Wulin dan teman-temannya hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitar mereka telah menjadi lengket, dan wilayah kekerasan naga emasnya langsung tertekan oleh udara yin dan mengerikan yang seperti gelombang yang bergolak. Cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul dari tanah dan menyelimuti Su Xiaoyan. Itu adalah aura yang menakutkan dan yin 10 kali lebih kuat dari halo domain armor pertempuran jiwa jahat master. Selain itu, ketika muncul, itu langsung memotong rantai bintang yang membentang dari Su Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya semua orang menghadapi situasi ini, meskipun rantai bintang dianggap sebagai kemampuan roh astrologi, validitas absolutnya tercermin dalam fakta bahwa itu dapat dihubungkan ke mitra setelah digunakan, dan itu sangat kuat. Namun kekokohan ini bukannya tidak bisa dipatahkan. Bab 799 Bala Bantuan, Pengorbanan. Jelas, Evil Soul Master sudah merasa bahwa di antara 7 monster Shrek, yang paling mengancamnya bukanlah Tang Wulin yang mampu menyerangnya secara langsung, tetapi dari kendali Su Xiaoyan yang benar-benar mapan. Tanpa kendali itu, bagaimana Tang Wulin bisa melukai penyu hantunya sekarang? Oleh karena itu, ia menggunakan kemampuan roh ke-6-nya dengan tujuan pertama-tama menyingkirkan Su Xiaoyan. Alam Zin seperti peti mati, benar-benar menutupi tubuh Su Xiaoyan. Nafas Raja Naga Emas yang dihasilkan di alam kemarahan naga emas dikonsumsi dengan cepat. Hampir hanya beberapa napas, pertahanan Su Xiaoyan akan rusak. Pada saat itu, di alam Yin Agung, dia dan baju perangnya akan dilebur secara langsung. Xiaoyan! Lei Zhengyu berteriak, sayapnya terbanting di belakangnya. Hampir tidak ada keraguan, dan dia bergegas ke alam Yin Agung. Kekuatan serangan individu dari realm Yin sangat kuat, dan juga kemampuan roh kontrol super. Jika tidak, itu tidak akan dipilih oleh Master Roh Jahat sebagai kemampuan roh ke-6-nya. Satu-satunya masalah adalah ia memiliki jangkauan serangan yang kecil dan hanya bisa menyerang satu orang pada satu waktu. Tapi itu adalah kemampuan jiwanya yang terkuat, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani bergegas ke ranah bayangan terdalam dengan nengat melawan api. Sekelompok api suci putih menyala dari Lei Zhengyu hampir pada saat bersamaan. Sepasang sayap di belakangnya yang membakar api suci itu. Nyala api putih terlihat lembut dan hangat, memberi orang perasaan hangat dan menenangkan. Lei Zhengyu bergegas ke alam yin, dan sayap api yang terbakar di belakang tertutup ke dalam, sepenuhnya menjaga Su Xiaoyan di pelukannya. Adegan magis muncul, dan bahkan kekuatan ofensif yang kuat dari alam yin gagal mencemari api, dan itu diblokir di luar. Korban. Keluarga malaikat suci. Master jiwa jahat mendengus dingin, tapi ada rasa takut dalam suaranya. Pengorbanan? Orang-orang lain dari 7 iblis Shrek tercengang ketika mendengar gelar ini.
Pada saat ini, teriakan datang dari kejauhan, dan ekspresi Evil Soul Master berubah sedikit, menunjukkan sedikit kecemburuan. Dia menatap Tang Wulin dan yang lainnya dengan tatapan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya sepenuhnya defensif, menjaga Su Xiaoyan dan Lei Zhengyu, dan bersiap untuk pukulan yang lebih kuat. Evil Soul Master menghilang tanpa keraguan. Hah, pengorbanan. Sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di udara. Segera setelah itu, udara sepertinya terkoyak dari udara tipis, dan sosok putih keperakan jatuh dari udara tipis. Sayap putih perak menyebar, mendorong tubuhnya untuk jatuh perlahan, dan lingkaran cahaya perak mekar di bawah kakinya. Master Armor Pertempuran 3 karakter. Master Armor Pertempuran 3 karakter lainnya. Tapi tidak ada keraguan bahwa aura cahaya yang dilepaskan darinya dapat merasakan bahwa dia jelas bukan Master Roh Jahat. Dia memiliki helm di kepalanya dan topeng di wajahnya. Ada kilatan cahaya perak pada orang ini, dan palu perak kecil terbang ke langit di atas dunia bawah. Serangkaian lampu perak cemerlang bermekaran, membentuk serangkaian bentuk seperti cermin. Dengan desir, Xin Boundary menghilang di bawah pantulan cermin itu. Ini nyala api putih yang menyala menyatu, tetapi Lei Zhengyu masih memeluk Su Xiaoyan dengan erat. Maaf, Xiaoyan. Lei Zhengyu membisikkan kalimat seperti itu ke telinga Su Xiaoyan, dan kemudian perlahan menimpanya. Tang Wulin mengontrak dan mencabut domain kekerasan naga emas. Dengan hormat berkata kepada Master Armor Pertempuran 3 karakter dalam armor perak, terima kasih atas penyelamatanmu, kan? Cahaya perak pada tubuh Master Armor Pertempuran 3 karakter berkedip-kedip, dan setiap bagian dari armor pertempuran tampaknya berubah menjadi cermin. Di bawah pantulan aneh, dia menyelinap ke dalam tubuhnya dan menghilang, menampakkan wajah aslinya. Dia adalah seorang pria paruh baya tampan, terlihat berusia 30-an, dengan rambut biru pendek yang terlihat sangat energik. Matanya tajam, dan yang lebih aneh adalah matanya berubah menjadi perak. Saya Luo Xiaofeng, dewa perang yang disiapkan oleh kuil perang federasi. Anda sangat baik. Anda benar-benar dapat memblokir pertahanan begitu lama. Luo Xiaofeng memandang pria-pria muda di depannya dengan kata baju perang dalam beberapa kejutan. Tang Wulin berkata dengan cemas, "Senior, bisakah kamu membantu kami melihat pasangan saya dulu, dia?" Seperti yang dia katakan, dia telah dengan hati-hati mengambil Lei Zhengyu dari tangan Su Xiaoyan. Luo Xiaofeng melambaikan tangannya dan berkata, dia baik-baik saja. Selama pengorbanan keluarga malaikat suci adalah pengorbanan, nyala api tidak akan padam, dan dia tidak akan terluka. Su Xiaoyan tampak sedikit lamban saat ini, dan dia tidak dapat pulih dari perasaan sebelumnya. Dipulihkan. Ketika alam yin agung menimpanya dan memotong semua rantai bintang, reaksi pertamanya berakhir. Pada saat itu, dia hanya merasakan aura yang sangat dingin mengalir dari segala arah, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan roh di tubuhnya. Hanya dapat dirasakan bahwa Yin Qi dengan cepat mengikis aura darah domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Tetapi pada saat ini, sosok putih itu tiba-tiba memenuhi pandangannya, dan kemudian dia dipeluk dengan hangat. Pelukannya begitu kuat, dan pada saat itu, dia mendengar detak jantungnya yang keras. Dan dia bergumam, maafkan aku. Dia membungkusnya dengan sayapnya sendiri, menghalanginya dari erosi dingin. Pada saat itu, hati Su Xiaoyan tiba-tiba menusuk. Dia ingin melepaskan pelukannya, dia tidak ingin dia menderita luka yang jelas fatal untuk dirinya sendiri. Tapi, pelukannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Dia memasuki alam dunia bawah dan tidak bisa bergerak. Kedua orang itu hanya terjebak di dunia yang akan mengambil nyawa mereka kapan saja. Ketika Lei Zhengyu jatuh dengan lembut di tubuhnya, dia melihat senyumnya, senyum lega, senyum lega. Teriakan maaf itu tidak lagi sombong, tapi penuh kehangatan dan ketulusan. Air mata mengalir di pipi Su Xiaoyan tak terkendali, suaranya bergetar sedikit, "Senior, dia akan baik-baik saja, kan?" Mengapa kemampuan itu disebut pengorbanan? Luo Xiaofeng mengangkat alisnya, bukankah kalian teman? Dia tidak memberitahumu tentang bakat pengorbanan keluarga malaikat suci. Alasan mengapa keluarga malaikat suci adalah keluarga teratas di dunia master jiwa saat ini, mengorbankan bakat sangat diperlukan. Ketika mereka berada di saat menghadapi lawan yang tak tertahankan, kamu bisa membakar kekuatan hidupmu sendiri sebagai harga untuk melepaskan api korban. Api korban memiliki kemampuan untuk menahan semua efek negatif dan melipat gandakan kekuatan sucinya sendiri. Itu bisa langsung membuat anggota keluarga malaikat suci dengan darah murni untuk sementara waktu memiliki lebih dari 2 kali kekuatan tempur. Tentu saja, jika Anda mendapatkannya, Anda harus membayar.
Setelah menyalakan api kehidupan, setiap kali Anda menggunakan bakat pengorbanan akan menghilangkan vitalitas 10 tahun mereka. 10 tahun vitalitas? Sederhananya, itu adalah rentang hidup 10 tahun. Yuan and Yehui, yang selalu sangat kesal dengan Lei Zhengyu karena urusan Su Xiaoyan, tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ketika melihat Lei Zhengyu. Semua orang seperti itu. Su Xiaoyan bahkan menangis. Luo Xiaofeng juga berkata dengan kagum, untuk melindungi orang lain dengan pengorbanannya sendiri, ini adalah tempat paling membanggakan di keluarga malaikat suci. Anak ini tidak mempermalukan keluarganya. Tidak peduli seberapa sombongnya malaikat suci, mereka pada akhirnya akan menjaga milik mereka sendiri. Iman. Tang Wulin hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersedak di tenggorokannya, matanya hampir membeku, menghadap yang sangat kuat, mereka masih sangat lemah. Apakah mereka benar-benar layak dengan kata-kata Shrek Seven Monsters? Jika bukan karena pengorbanan Lei Zhengyu, saya khawatir Su Xiaoyan akan mati. Dan sebagai kapten, dia terikat tugas. Yuan and Yehui melangkah maju dan memeluk Su Xiaoyan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan ada di sini bersama Zhengyu, dan kami akan terus menyelamatkan yang terluka. Pada saat ini, di kejauhan, sepotong cahaya menyala, dan sebuah mecha jatuh dari langit. Mecha ini tidak hanya memiliki tipe pertempuran, tetapi juga tipe penyelamat khusus. Setelah mendarat, mereka berubah menjadi platform penyelamatan kecil, dan sejumlah besar staf medis keluar, menyelamatkan yang terluka. Luo Xiaofeng, Master Armor pertempuran 3 karakter yang mengaku sebagai dewa perang di kuil perang, tidak secara langsung berpartisipasi dalam perawatan, tetapi melayang di udara, menghadap ke sekeliling, menjaga dari musuh yang mungkin muncul kapan saja. Seseorang mengambil alih penyelamatan. Tang Wulin bergegas ke tubuh Luo Xiaofeng, menatapnya, dan bertanya, "Senior, siapa pertahanan yang baru saja Anda sebutkan?" Luo Xiaofeng meliriknya. "Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berasal dari Akademi Shrek? Murid halaman dalam?" Tang Wulin tercengang, lalu mengangguk. Bab 800 Kuil Perang. Luo Xiaofeng tersenyum sedikit, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih dekat, itu saudara sekolah dan perempuan sekolah. Saya juga lahir di Shrek. Saya juga seorang murid di halaman dalam. Pria yang baru saja Anda temui adalah penjaga pertahanan yang dikenal sebagai hantu dan hantu. Orang ini adalah pemuja Roh Kudus tingkat tinggi. Xin Qi sangat merepotkan. Saya telah mengejarnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya merasakan napasnya, dan segera bergegas. Roh Kudus? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Luo Xiaofeng berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah sekte misterius yang telah ada selama bertahun-tahun. Tepatnya, itu harus menjadi sekte yang penuh dengan kejahatan. Semua anggotanya adalah guru roh jahat, sehingga mereka dapat membina roh jahat. Jiwa master adalah tanggung jawab mereka. Mereka suka membunuh, menghancurkan, mencari energi khusus untuk memperbaiki diri. Ajaran Roh Kudus hampir membawa malapetaka bagi umat manusia ribuan tahun yang lalu, dan kemudian Lingbing Douluo memimpin generasi orang-orang kuat pada saat itu. Mereka dikalahkan dan akhirnya menghilang. Tetapi dalam 10.000 tahun ke depan, mereka masih akan muncul sesekali. Untungnya, tidak ada iklim yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Roh Kudus selalu melakukan aktivitas teroris, selama mereka ada, itu adalah situasi hidup dan mati. Untungnya hari ini. Dengan Anda di sini, jika tidak, orang-orang di gerobak ini mungkin tidak akan selamat, dan bahkan jiwa mereka akan dimurnikan oleh guru roh jahat untuk berlatih sihir mereka. Tang Wulin memandang Luo Xiaofeng dengan heran, guru roh jahat sekte? Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tapi ini bukan pertama kalinya saya menemukannya. Tidak ada keraguan bahwa guru roh jahat yang dia dan Molan temui di kereta seharusnya diinstruksikan oleh ajaran Roh Kudus ini. Luo Xiaofeng menyaksikan Tang Wulin tetap diam, dan berkata dengan suara yang dalam, Roh Kudus mengajarkan segalanya, dan itu sangat licik. Setelah mempelajari pelajaran dari musim gugur sebelumnya, tindakan mereka sangat rahasia. Jangan bertemu dengan guru roh jahat di masa depan. Bergeraklah dengan mudah dan menjauhlah sejauh mungkin. Sekarang Federasi juga berusaha keras untuk menemukan jejak mereka. Telah memainkan beberapa permainan. Evil Soul Master akhir-akhir ini menjadi lebih pendiam, tetapi dia tidak menyangka akan menyebabkan bencana seperti itu lagi. Benar-benar menjijikkan. Tang Wulin berkata, dapatkah Anda benar-benar menemukannya? Atau, seberapa kuat agama Roh Kudus ini? Luo Xiaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kultus Roh Kudus. Tetapi Anda harus memahami bahwa lawannya setidaknya adalah 3 pihak,
kuil perang federasi, menara penyebaran roh, dan Akademi Shrek. Tangguh hati Lin kaget. Luo Xiaofeng melanjutkan, semua guru roh jahat itu gila, mereka bisa melakukan segalanya. Jika mereka tidak bisa menghadapi kita secara langsung, mereka pasti sudah keluar sejak lama. Tangguh Lin berkata, apa itu kuil perang? Ini pertama kalinya saya mendengar. Mungkin karena asal yang sama, Luo Xiaofeng tidak sabar karena pertanyaan Tangguh Lin. Kuil perang adalah kekuatan tempur kelas atas yang secara khusus dikembangkan oleh federasi. Lakukan saja ini. Pahami saja. Semua anggota kuil perang akan mendapatkan sumber daya federasi untuk terus meningkatkan diri. Tetapi ketika federasi menghadapi krisis, anggota kuil perang juga harus diberangkatkan. Tentu saja, kita memiliki tingkat kebebasan yang tinggi, dan kita semua menjadi bagian dari militer memiliki pangkat militer. Dengan kata lain, Anda sudah menjadi Master Armor Pertempuran, dan Anda akan lulus dari halaman dalam jika Anda menjadi Master Armor Pertempuran di masa depan. Jika Anda tertarik untuk datang ke kuil perang, kami akan menyambutnya. Tangguh Lin penasaran. Senior, apakah ada banyak orang dari akademi kita di kuil perang? Luo Xiaofeng sedikit tersenyum, saya tidak dapat mengatakan lebih spesifik, tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa akademi dapat memperoleh begitu banyak rasa hormat dan dukungan dari federasi. Kenetralan dengan akademi sangat berkaitan dengan dunia. Mereka yang keluar dari akademi pasti punya tempat untuk dituju, terutama para murid halaman dalam kita. Kuil perang adalah pilihan yang baik, Anda bisa mempertimbangkannya. Oke, terima kasih senior tapi, senior, kita sudah bergabung dengan sekte Tang, bisakah kita tetap bergabung dengan kuil perang? Luo Xiaofeng terpana, bergabung dengan sekte Tang. Jika Anda bukan dari aula jiwa, maka itu tidak akan terpengaruh. Tetapi jika Anda telah bergabung dengan balai jiwa pertarungan sekte Tang, jadi tetaplah di sana. Perawatan di balai jiwa pertarungan tidak buruk. Sekte Tang rendah hati, tetapi kuat, dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan akademi. Ini juga pilihan yang baik. Ya, dengarkan. Mengatakan bahwa akademi memilih generasi baru Shrek Seven Monsters? Tangguh Lin menggaruk kepalanya dan mengangguk malu. Dia benar-benar malu untuk mengakui bahwa dia dipukuli dengan sangat buruk oleh Evil Soul Master. Penglihatan seperti apa yang dikatakan Luo Xiaofeng, kamu tidak akan memberitahuku berapa banyak dari kamu? Tangguh Lin tersenyum pahit, ini memalukan bagi akademi. Tidak. Luo Xiaofeng melambaikan tangannya lagi dan lagi, bahkan secara keseluruhan. Mereka semua mendarat dari udara dan melihat ke atas dan ke bawah Tangguh Lin dan berkata, tampaknya tidak mungkin bagimu untuk bergabung dengan kuil perang. Tangguh Lin tercengang. Luo Xiaofeng melanjutkan, 7 monster Shrek adalah masa depan akademi dan tidak mungkin dikendalikan oleh federasi. Saya tidak menyangka. Saya dapat melihat Anda secepat ini. Jangan merasa malu dengan siswa sekarang. Sebaliknya, Anda dapat bertanya kepada yang terluka, Anda adalah pahlawan, apakah Anda tahu? Jika bukan karena Anda, setidaknya akan ada ratusan nyawa di sini. Anda adalah pahlawan, dan Anda tidak mempermalukan akademi. Saya hanya melihat roh jahat yang mati dalam pertempuran. Ada banyak master jiwa, belum lagi Anda pernah bertemu Sun Fang. Untungnya, dia seharusnya tidak tahu bahwa Anda adalah 7 monster Shrek dari generasi ini. Jika tidak, dia mungkin akan membunuh Anda dengan cara apapun. Saudaraku, ingat, sebelum kekuatanmu tidak cukup kuat, jangan beritahu orang lain bahwa kamu adalah 7 monster Shrek dari generasi ini. Ada banyak teman di kampus, dan musuh juga banyak. Dan mereka yang berani menentang akademi kami adalah pembangkit tenaga listrik top tanpa ketidaknyamanan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melihat Anda kembali dan memastikan keamanan Anda. Melihat tatapan serius Luo Xiaofeng, Tangguh Lin tidak bisa menahan perasaan hangat, karena dia benar-benar pantas menjadi senior. Kami akan berpartisipasi dalam pelatihan militer, dan detailnya tidak jelas. Pelatihan militer? Dengarkan kata-katanya, mesin Luo Xiaofeng Lingling bergidik. Melihat tarian mata Tang Lin menjadi gila sebagai pembenci, bagaimana saya harus mengatakannya, sangat disayangkan dengan sesuatu dari rasa mata. Saya tidak bisa mengirim Anda ke sana lagi, semua pelatihan militer harus mengandalkan diri saya sendiri. Saudaraku. Luo Xiaofeng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Dia hanya mengangkat tangannya dan menepuk bahu Tangguh Lin, hati-hati dan minta lebih banyak berkah. Tangguh Lin mengerutkan kening. Tampaknya senior ini juga berpartisipasi dalam pelatihan militer, dan pelatihan militer telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Kesan yang buruk? Pekerjaan menyelamatkan yang sekarat dan yang terluka akan segera berakhir, dan yang terluka parah perlu diangkut ke tempat terdekat.
Di dalam kota, kereta yang rusak dan rel yang rusak perlu diperbaiki. Ini bukan yang perlu dikhawatirkan Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan bantuan Luo Xiaofeng, Tang Wulin dan yang lainnya telah menyembunyikan identitas mereka dan belum secara resmi selidiki dan ambil mekanisme terbang untuk transportasi ke kota terdekat. Malam ini pasti bisa digambarkan sebagai mendebarkan. Hampir mati bukanlah pengalaman yang baik. Jangan pernah naik kereta jiwa lagi, kata Tang Wulin dengan kasar. Semuanya cepat istirahat. Sisi Zhengyu. Lei Zhengyu masih tertidur, wajahnya pucat. Aku merawatnya. Su Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu. Tang Wulin diam-diam menghela nafas lega. Oke. Kalau begitu semuanya istirahat lebih awal. Setelah memastikan bahwa tubuh Zhengyu baik-baik saja, ayo cepat. Oke. Semua orang kembali ke kamar, dan Tang Wulin menyuruh Lei Zhengyu pergi. Hanya tersisa setelah sampai di kamar. Su Xiaoyan melepas mantelnya untuk Lei Zhengyu, meremas handuk untuk menyekat tubuhnya, dan menutupi selimut itu. Aku menarik kursi dan duduk di sisi tempat tidur menatapnya. Lei Zhengyu masih tampan saat diam, meski wajahnya agak pucat karena sakit-sakitan.